Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami. Berikut adalah contoh-contoh atau tutorial cara membuat KTI dengan baik dan benar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur tata letak pada saat ingin membuat karya tulis ilmiah. Nah, yang pertama kalian harus bisa mengatur marginnya terlebih dahulu. Kalian bisa pergi ke layout, lalu di situ kalian bisa klik margin. Banyak sekali ukuran-ukurannya, tapi kalian juga bisa custom. Seperti saya menggunakan custom dengan top-nya itu adalah 4, left-nya adalah 4, dan bottomnya 3 serta right-nya itu 3 karena saya mengikuti aturan yang sudah diberikan pada pihak kampus. Lalu jangan lupa juga kalian harus mengatur fontnya. Fontnya di sini saya menggunakan Times New Roman dengan ukuran 14. Saya bold juga agar terlihat lebih jelas. Untuk posisinya saya pindahkan ke tengah dan menggunakan style spasi 1,5. Nah, ukuran 14 ini saya gunakan untuk proses pembuatan judul karena pada saat pembuatan karya tulis ilmiah, judul beserta isi itu ukurannya harus berbeda. Nah, di sini saya sedang membuat cover yang dimana cover itu harus diberi logo agar terlihat lebih bagus. Maka dari itu, bagaimana sih cara memunculkan logo pada cover tersebut? Nah, kalian bisa klik insert, lalu pilih picture. Di situ ada 3 bagian. Kalau di sini saya pilih this device karena saya sudah punya juga. Tinggal dicari logonya atau gambarnya, diklik lalu insert, maka akan muncul. Nah, di sini kalian bisa mengatur latar belakangnya menjadi lebih bagus lagi, atau kalian bisa juga menghapus backgroundnya. Nah, jangan lupa ini juga bisa diatur posisinya dengan mengklik bagian kanan atas. Setelah diatur dan setelah dirasa cukup, maka bisa dilanjutkan proses selanjutnya, yaitu dengan memberikan nama, instansi, dan juga program studi. Hal yang pertama kita lakukan dalam pembuatan heading di Microsoft Word adalah kita klik heading 1 ini, lalu kita modify, ubah stylenya menjadi Times New Roman, ukurannya menjadi 14, kita bold, lalu warnanya adalah hitam, kita buat jadi rata tengah, kita ke format lagi paragraf, dan kita ubah menjadi spasinya 1,5. Kita klik OK. Lalu di sini kita klik heading 1 dan kita bisa menuliskan judul babnya. Contohnya adalah pendahuluan. Seperti ini, kita bisa numbering. Kita klik numbering di atas ini, lalu kita pilih bab 1, bab 2, dan bab 3. Setelah seperti ini, kita bisa menekan Shift Enter. Lalu kita atur paragraf ini menjadi di tengah. Untuk selanjutnya adalah pembuatan heading untuk subbab dan juga subbab yang ketiga. Kalian bisa melihat format di style heading yang setelah saya buat ini. Bedanya di sini ukuran fontnya adalah 12 dan letaknya itu adalah rata kiri. Paragrafnya sama. Lalu selanjutnya adalah pembuatan daftar isi. Caranya cukup mudah. Setelah kalian membuat heading 1, heading 2, dan heading 3, kalian bisa cek dengan ke view, lalu kita checklist navigation pane. Lalu di sini bisa terlihat judul bab dan subbabnya. Setelah merasa cukup rapi dan sudah benar, kita bisa ke reference, kita ke table of content, lalu kita klik automatic table yang nomor 1 ini. Lalu kita bisa menghapus konten yang atas ini dengan mencet delete. Sebelum membuat daftar isi, kita memerlukan penomoran terlebih dahulu. Caranya kita klik 2 kali pada bagian cover,
Lalu kita ke page of number, kita ke bottom of page, lalu klik yang tengah. Lalu kita checklist different first page ini agar penomoran tidak terlihat di bagian cover. Lalu kita bisa membedakan halaman kata pengantar ini dengan daftar isi dengan cara kita klik bagian terakhir pada halaman, lalu kita ke layout, kita breaks, lalu kita ke next page. Nah, jika ada seperti ini, kita bisa mengklik delete sampai halamannya kembali seperti semula. Nah, lalu kita ulangi, kita page number, bottom of page, bagian tengah. Lalu kita ke bagian pendahuluan, penomoran berada di ujung kanan atas, kita ke page of number, kita ke top of page, kita pilih yang ini. Lalu kita bedakan lagi antara bab 1 pendahuluan dengan bab selanjutnya karena penomoran berada di bawah. Tidak lupa juga untuk mengubah dari Romawi menjadi angka 1 dengan cara page of number. Format page of number kita bisa ubah di sini. Lalu kita ke bagian bawah lagi. Kita ke page of number, bottom of page, pilih yang tengah ini. Jika angka masih belum berurut, kita bisa mematikan link of previous ini. Lalu lanjut ke bagian daftar pustaka. Nah, setelah halaman terakhir, daftar pustaka akan kembali menjadi Romawi. Kita bisa klik di sini, kita page of number, bottom of page, kita pilih yang tengah. Di sini saya sudah mengubah dari angka menjadi Romawi. Dan juga saya sudah membedakan antara halaman yang bab 4 terakhir ini dengan halaman daftar pustaka ini dengan cara bridge layout tadi. Next page. Dan selesai. Selanjutnya, kita akan membuat label di atas tabel dan juga label di bawah gambar. Karena adalah tabel, maka labelnya harus di atas. Caranya adalah kita klik di atas tabel, lalu kita ke reference, kita insert caption, lalu kita pilih table 2 sini. Tapi jika belum ada, kalian bisa new label, kita klik table 2. Cukup seperti ini. Lalu, karena saya sudah buat, saya akan pilih table 2. Hasilnya akan seperti ini, lalu kita klik OK, dan kita bisa namakan table ini. Kita juga bisa rapikan dengan menghapus spasi di belakang angka 1 ini. Untuk gambar juga sama, kita bisa klik di bawah gambar, kita ke reference lagi, kita ke insert caption, kita bisa klik gambar 2, jika belum ada bisa buat new label, kita klik OK, lalu kita bisa namakan gambar ini. Nah, lalu kita akan membuat daftar table dan daftar gambarnya. Untuk membuat daftar gambar, kita bisa insert caption di sini. Maksud saya insert table figure. Kita bisa pilih gambar 2. Kita OK. Akan muncul gambar-gambar yang ada di bab 2. Lalu bagaimana dengan bab 3? Kita insert lagi. Kita gambar 3 lagi. Dan seterusnya sampai gambar 5. Lalu kita bisa menekan delete di sini di ujung ini agar terlihat lebih rapih. Begitupun dengan daftar table juga, kita bisa insert table figure di sini. Kita bisa klik table 2. Kita lanjut ke bagian referensi. Bagaimana cara kita memunculkan insert citasi dari Mendeley ini? Yang pertama tentu kita memerlukan aplikasi Mendeley. Kita bisa ke tools, lalu kita bisa install MS Word plugin ini. Karena saya sudah menginstal, jadi tulisannya uninstall. Lalu kita bisa menambahkan referensi dengan cara add ini. Di
Di sini jika kalian punya file PDF referensinya, kita bisa langsung open dan akan langsung masuk. Kita juga bisa melakukan dengan cara entry manual. Kita mengisi judulnya, authornya, jurnalnya dari mana, dan lain-lainnya. Halo semuanya, di sini saya bakal sedikit mengasih tahu bagaimana cara melampirkan referensi di karya tulis yang kita buat. Itu menggunakan aplikasi namanya Mendeley. Untuk aplikasinya sendiri seperti ini. Ini kalian bisa cari di Google, itu tinggal kalian ketik aja di search blognya Mendeley, itu nanti bakal keluar. Terus yang kedua itu kalian butuh jurnal yang ingin kalian jadikan referensi begitu. Kalian bisa cari di Google Scholar atau dimanapun yang terpercaya ya pastinya. Publisher-publisher terpercaya. Oke, langsung aja ke caranya. Di sini saya bakal menampilkan sedikit contoh aja. Oke. Contoh di sini eh saya contohkan ini yang saya blog ini, saya ini mengutip dari jurnal gitu ya. Jurnal orang saya kutip. Gimana caranya memberikan kutipan itu kalian tinggal insert citation, terus go to Mendeley, terus kalian cari jurnal yang kalian kutip. Contohnya saya di sini mau misalkan yang ini, Advanced Electric Load. Misalkan jurnal ini saya mengutip dari jurnal ini. Kalian tinggal pencet aja cite. Nah, di sini kan udah muncul nih 23. Nah, terus gimana cara misalkan pengen dimasukin ke daftar pustaka? Kan harus ada ya di daftar pustaka. Kalian tinggal ke daftar pustaka ke sini, terus kalian insert bibliografi. Di sini saya udah ada daftar pustaka karena ini karya tulis yang kelompok saya buat begitu. Kalian tinggal insert bibliografi. Sorry. Hapus dulu semuanya. Hap. Terus kalian tinggal pencet ini aja, tinggal klik sekali hap dan selesai. Kita cek dulu ya. Tadi di sini tertulis kan nomor 23 nih. Kita cek di sini nomor 23. Nah, ini nomor 23. Advanced Electric Load sama ya. Nih, kita buktikan. Kita buktikan sama ini. Nih. Nih, sama ya. Advanced Electric gitu. Nah, gimana cara masukin filenya yang udah kita download nih? Terus kita mau masukin ke Mendeley gitu. Kalian tinggal pencet ini guys. Nih, tanda panah ke bawah pencet terus add files. Terus kalian udah tinggal tinggal klik jurnal yang udah kalian download gitu. Misalkan jurnal ini terus kalian pencet open. Terus nanti dia otomatis masuk ke sini begitu. Latar belakang dari karya tulis ilmiah yang kita buat, ya ini teknologi yang sudah memasuki generasi kelima, yaitu 5G. Di mana teknologi di generasi ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara nirkabel, serta membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di setiap evolusinya. Jaringan 5G juga membedakan seluruh jaringan yang sudah ada dengan internet berkecepatan tinggi di setiap saat untuk semua orang. Jaringan 5G pun memiliki fitur-fitur baru seperti menghubungkan orang, mengendalikan berbagai perangkat, objek, serta mesin. Sistem seluler 5G pun dapat memberikan pengalaman serta membangun hubungan dengan pengguna baru maupun perusahaan baru. Selanjutnya di sini ada 3 poin permasalahan yang dimana salah satu dari permasalahan tersebut berisikan bagaimana perkembangan riset mengenai teknologi 5G dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, apa dampak implementasi teknologi 5G terhadap berbagai industri. Dan yang terakhir itu, apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan teknologi 5G. Nah, dari proposal yang udah kami buat untuk permasalahan tersebut, jadi dalam 1 dekade terakhir, riset teknologi 5G berkembang pesat dari tahap pengembangan standar hingga implementasi luas di berbagai industri seperti manufaktur, kesehatan, transportasi, pertanian, dan juga hiburan, yang menghadirkan manfaat seperti otomatisasi,
kendaraan otonom, serta pengalaman digital yang lebih imersif. Namun, hal tersebut masih menghadapi tantangan dalam infrastruktur, alokasi spektrum, dan keamanan interferensi sinyal dan juga regulasi global. Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan dari perkembangan riset teknologi 5G dan pengaruh terhadap komunikasi serta industri. Yang pertama ada mengkaji perkembangan penelitian teknologi 5G dari tahun 2014 hingga 2024. Dan yang kedua ada menganalisis dampak teknologi 5G dalam berbagai sektor industri. Lalu yang terakhir ada mengidentifikasi tantangan dan prospek masa depan teknologi 5G. Lanjutnya di sini ada metode yang dimana analisis data ini menggunakan metode statistik atau kualitatif. Ada 3. Yang pertama itu ada kajian literatur yang dimana dia menggunakan sumber-sumber akademik seperti jurnal dan juga laporan. Yang kedua ada analisis data sekunder, yaitu dia menggunakan data yang telah dipublikasikan seperti laporan dari Global System for Mobile Communication Association. Yang ketiga itu ada studi kasus, yang artinya itu dia mengkaji penerapan teknologi 5G dalam industri seperti manajemen layanan pelanggan di Telkomsel. Lalu, bagaimana cara kita membuat gambar visualisasi data seperti ini? Kita bisa membuatnya dengan cara membuka aplikasi Microsoft Excel. Sebelumnya, kalian harus mempunyai data-datanya terlebih dahulu. Contohnya di sini saya sudah memiliki datanya. Lalu kita bisa mensorot, contohnya di sini. Kita bisa sorot yang bagian bawahnya. Lalu kita bisa ke insert. Lalu kita bisa memilih chartnya di sini. Contohnya di sini ada line. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian bisa copy. Lalu kalian bisa pastekan di Microsoft Word kalian. Hasil penelitian yang pertama yaitu tingkat adopsi 5G di Indonesia sangat minim. Dibuktikan dengan pernyataan dari Global System for Mobile Communication Association yang mengatakan bahwa adopsi jaringan 5G di Indonesia baru sebesar 1% saja di tahun 2023. Padahal layanan 5G pertama kali dikomersilkan di Indonesia itu pada Mei tahun 2021 yang digelar oleh operator seluler bernama Telkomsel. Hanya 1% saja dalam 2 tahun. Berikut adalah grafik data dari 5 negara adopsi 5G tercepat, yaitu dengan nomor 1 yaitu Korea Selatan mencapai 49%, sangat-sangat jauh bila dibandingkan dengan Indonesia. Lalu yang kedua yaitu peningkatan penelitian perkembangan teknologi 5G memungkinkan kita untuk menggunakan data yang cepat dan stabil serta latensi rendah dan kapasitas yang lebih besar yang mendorong lebih banyak penelitian dan pengembangan di bidang ini. Mengutip dari jurnal A Bibliometric Analysis of Scholarly Production yang berjudul Exploring the Development and Progression of 5G. Peningkatan jumlah publikasi penelitian tentang 5G telah meningkat secara signifikan dengan jumlah artikel yang diterbitkan pada tahun meningkat dari 1 menjadi 2022 dari 2003 hingga 2020. Berikut adalah grafik jumlah publikasi penelitian 5G dari tahun 2014 sampai 2023. Bisa dilihat bahwasanya grafik tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Lalu kesimpulannya ada penelitian yang telah dilakukan. Ini menunjukkan bahwa teknologi 5G telah mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kecepatan jaringan, pengurangan latensi, dan peningkatan kapasitas koneksi menunjukkan kemajuan ini yang memungkinkan
lebih banyaknya perangkat terhubung secara bersamaan. Selain itu, kemajuan penelitian 5G telah berdampak positif pada banyak bidang seperti komunikasi, industri, kesehatan, transportasi, dan keamanan cyber. Teknologi 5G telah sangat memengaruhi industri, terutama dalam hal mendorong adopsi Internet of Things, atau biasa kita sebut IoT, kendaraan otonom, dan otomatisasi. Di bidang komunikasi, 5G telah memungkinkan kualitas streaming yang lebih tinggi, cloud computing real time, dan interaksi virtual yang lebih responsif. Sekian penjelasan dari kami tentang makalah karya tulis ilmiah kami. Semoga penjelasannya dapat mudah dipahami dan juga tutorial yang kami berikan dapat membantu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.